lihat mungkin ada sekitar 13 perikop atau 14 perikop yang setiap perikop ini syarat dengan makna. Perikop yang pertama ketika Yesus mengutus ke-12 murid. Ada yang menarik perhatian saya adalah ketika Yesus memanggil ke-12 muridnya, Yesus memberikan tenaga dan kuasa. Ini luar biasa ini, tenaga dan kuasa. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah power and authority, otoritas, kekuatan ya, kekuatan. Saya coba-coba search di internet, apa itu otoriti? Kalau kekuatan memang ada dalam diri kita, tapi kalau otoritas atau authority, apa itu? Nah, saya coba cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kuasa atau authority itu adalah kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Jadi kuasa itu atau authority adalah kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu, ya, atau wewenang untuk sesuatu, memerintah atau mewakili. Jadi otoritas ini mewakili kekuatan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu, mewakili siapa? Mewakili Tuhan. Nah, kesanggupan untuk melakukan apa? Nah, ini menarik nih. Kekuatan untuk, sorry, ini bacaannya jadi hilang, bentar ya. Lukas pasal yang ke-9 kita. Nah, ini dia. Untuk melakukan apa? Menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit. Nah, sebenarnya yang bisa melakukan ini hanyalah Yesus. Ingat ketika Yesus melakukan pelayanannya selama di dunia ini selama 3,5 tahun dan dia mengajak murid-muridnya, kuasa ini hanya ada pada Yesus, nggak ada dulu murid-muridnya. Ya, kalau kita baca pasal yang lalu ya, minggu lalu, bagaimana Yesus mengusir roh-roh jahat setan. Ya, tadi Pak Teguh bilang, Pak, bisa nggak di ayat 8 bisa sentuh-sentuh sedikit? Bisa. Yesus mengusir roh jahat dari legion. Ya, legion kita belajar minggu lalu ya, legion. Legion ini banyak setan, bayangkan, bukan cuma satu, banyak setan. Lalu menariknya, legion ini, setan ini memohon kepada Yesus, pindahkan katanya. Kalau memang orang ini kau tidak mau, pindahkan. Kemana? Pindahkan kepada babi-babi. Mungkin kita bertanya, Tuhan, kenapa harus pindahkan kepada babi-babi? Bagi orang yang mengkonsumsi ini, mungkin mereka akan marah, kenapa harus ke babi? Gitu. Padahal kalau kita lihat di perikop itu lewat. Jadi Tuhan nggak pada saat itu memang lewat ya, terlintas. Tapi yang menarik mungkin kita perlu bahas sedikit saja ya. Jadi ini ada perbedaan. Ini kalau bicara tentang yang animal lover, pasti mereka akan marah. Kenapa harus kepada babi-babi? Kenapa nggak langsung dibinasakan saja? Dalam perikop itu yang minggu lalu, Yesus hanya membandingkan perbedaan antara manusia itu lebih tinggi derajatnya daripada siapa? Daripada binatang. Artinya, perhatian Yesus itu kepada manusia itu lebih tinggi. Yesus sangat mencintai kita sebagai umat manusia dalam setiap hal, segala hal. Jadi Yesus sangat mencintai kita. Itu sebabnya derajatnya lebih tinggi, tanpa ini bukan mengkecilkan yang animal lover, bukan, tapi orang salah tanggap. Artinya derajat manusia itu lebih tinggi, itu sebabnya Yesus mau mati bagi kita sebagai umat-umat Tuhan, karena Yesus mementingkan kita. Siapapun. Makanya siapapun kita, banyak orang Tuhan ini nggak ada artinya. Jangan salah. Yesus datang untuk menebus umat manusia kita karena derajat kita lebih tinggi. Makanya dipilih, perbandingannya itu kita. Jadi bukan mengasampingkan kenapa harus babi-babi, tidak. Tapi ini menunjukkan juga bahwa Tuhan lebih berkuasa dari siapapun juga. Tapi at the end, ya memang roh setan itu pergi ya. Nah, kita kembali lagi. Bayangkan murid-murid Yesus itu, 12 murid Yesus ini diberikan kuasa
Orang lain tidak bisa, hanya murid-murid diberikan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan juga menyembuhkan penyakit-penyakit. Jadi ibarat begini, Yesus sebenarnya sedang mempersiapkan ke-12 murid-murid ini laksana seorang prajurit yang mau masuk ke dalam medan perang, ya, bagaimana seorang pelayan Injil Kerajaan Allah memerlukan persiapan ketika memasuki medan peperangan dan juga harus memiliki strategi dalam pelayanan. Nah, Yesus juga mengutus murid-muridnya persiapan juga secara fisik. Ya, secara fisik, mental, dan juga spiritual mereka tentunya. Nah, untuk itu Yesus mengutus kedua muridnya, ya, ke-12 muridnya ini, Yesus memberikan pembekalan agar murid-muridnya ini, perhatikan nih, murid-muridnya siap menanggung setiap resiko pelayannya yang mungkin akan mereka hadapi ke depan. Nah, beberapa persiapan penting yang perlu dimiliki oleh murid-murid Yesus ini, kita dapati. Yang pertama, Yesus memberikan kuasa, baik lagi, kepada murid-muridnya dalam menjalankan pelayanan ini, pemberitaan Injil, yang memang memerlukan banyak mujizat. Ya. Banyak orang diselamatkan lewat pembebasan dari kuasa setan juga. Ya. Kesembuhan dari penyakit-penyakit. Dan peristiwa-peristiwa ini hanya memang kuasa Allah yang dibutuhkan. Ya. Nah, untuk tujuan inilah Yesus memberikan kuasanya kepada murid-muridnya. Ya. Lalu yang kedua, perhatikan yang kedua, Yesus memprioritaskan pemberitaan Injil ini di atas kebutuhan pribadi. Nah, ini dia. Injil ini prioritas yang paling tinggi daripada kebutuhan pribadi. Itu sebabnya kita baca, jangan terbebani, katanya. Yesus melarang murid-muridnya jangan terbebani diri itu dengan kebutuhan sandang, pangan, dan juga tempat tinggal seolah-olah menjadi prioritas utama dalam melayani. Banyak orang, Tuhan saya mau melayani, tapi saya mau di ini ya, saya mau di ini ya, saya mau di ini ya, saya mau di ini ya. Memilih tempatnya. Yesus bilang itu bukan prioritas utama. Yang menjadi prioritas utama itu kesediaan engkau memberitakan Injil. Ya. Seorang pelayan harus terfokus pada tujuan pengutusan, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah di setiap tempat. Ya. Makanya Yesus bilang jangan bawa dua pakaian, jangan bawa tongkat. Ini menarik ya. Artinya fokus kepada pelayanan Injil daripada kebutuhan kita pribadi. Nah, yang ketiga nih dia. Yesus juga membekali bahwa mereka juga harus mewaspadai intrik-intrik penguasa dunia. Ini kalau kita baca di ayat 7 dan 9 ya. Kenapa? Perhatikan. Herodes, ini perikop selanjutnya ada hubungannya. Herodes ingin bertemu dengan Yesus. Untuk apa Herodes ingin bertemu dengan Yesus? Perhatikan ya, Herodes pernah membunuh Yohanes Pembaptis karena dendam ya atas teguran Yohanes kepada Herodes. Pasti juga keinginan Herodes untuk bertemu Yesus didasari oleh memotivasi hal yang tidak baik. Ya. Jadi Yesus mewaspadai kepada muridnya, hati-hati karena ada intrik-intrik penguasa dunia yang mencoba untuk menggagalkan pelayanan atau misi. Jadi ketiga hal ini Yesus membekali kepada kita juga sebagai pelayan-pelayan Injil. Ini bukan kepada pendeta-pendeta. Tugas ini juga kepada seluruh umat. Yesus panggil kita untuk melayani kepada orang lain, pengutusan, tapi tiga hal yang Yesus bekali. Yesus kasih kuasa atau otoriti kepada kita. Lalu Yesus juga katakan harus kita pentingkan dulu penginjilan itu daripada kebutuhan-kebutuhan sandang dan segala macam. Kenapa? Karena Tuhan sediakan semua keperluanmu, kebutuhanmu. Jangan takut. Lalu yang ketiga, waspadai intrik-intrik ini dia.
politik-politik. Ya bisa di lingkungan ada saja mungkin yang membenci kita, ada saja mungkin yang nggak suka dengan pekerjaan pelinian kita, tapi Yesus bekali, jangan khawatir, jangan takut. Yesus akan menyertai kita ketika kita mau melayani Tuhan. Lalu berikutnya, ini Herodes itu tadi ya, bayangkan Herodes ini dia juga punya kuasa, tapi tergelitik, dia mulai panas. Kenapa? Kok murid-murid ini latar belakangnya kan luar biasa kan, 12 orang murid ini siapa mereka? Latar belakangnya mungkin berbeda-beda, tapi kebanyakan dari mereka nggak punya kuasa, mereka bukan pemimpin, tetapi lihat Tuhan kasih kuasa, Tuhan kasih tenaga, Tuhan kasih otoriti untuk mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan orang yang sakit, terdengar sama Herodes. Lihat, Herodes takut karena dia tidak ada orang yang melebihi dari kuasanya. Itu sebabnya ia bertemu dengan Tuhan. Lihat kedua hal tipe dua orang yang sangat mencolok. Yesus memberikan kuasanya, sedangkan Herodes dia tidak mau kasih kuasanya kepada orang lain. Dia merasa terganggu. Lihat ya, kedua hal ini Yesus rindu kita diberikan kuasa, diberikan tenaga, diberikan authority untuk melakukan pekerjaan yang mulia ini. Seandainya ini Tuhan berikan otoritas kepada kita, apakah nggak berbahagia kita? Mengusir roh jahat, menyembuhkan orang yang sakit. Sebagaimana hal yang Yesus dapat lakukan, kita pun bisa melakukannya. Berbahagialah kita kalau kita menerima kuasa dan otoriti untuk mengusir roh jahat dan menyembuhkan orang banyak. Lalu, ini yang menarik selanjutnya. Dalam perikop ini juga dikatakan Yesus memberi makan 5.000 orang. Yang dicatat di dalam Alkitab laki-laki 5.000 orang. Dapat saya simpulkan, ini berarti lebih dari 10.000 orang. Dihitung dengan istri, dihitung dengan anak-anak. Iya, kalau anaknya kita ikutin sekarang 2 anak cukup. Tapi kalau anaknya 5, 4. Berarti lebih dari 10.000 orang Yesus memberikan makan hanya dengan modal berapa? 5 roti dan 2 ekor ikan. Ada pelajaran menarik di sini yang saya mau sampaikan. Yang pertama adalah ketika murid-murid Yesus ini merasa terganggu. Kenapa? Tuhan, ini lebih dari 10.000 orang yang kita harus kasih makan. Murid-murid kasih usul Tuhan, gini aja, suruh mereka ke kampung cari mereka makan sendiri. Tapi apa Yesus bilang? Nggak, kasih mereka makan. Lihat, Yesus sangat peka dengan kebutuhan kita sebagai umat-umat Tuhan. Padahal Yesus menunjukkan kepekaannya. Pertama, kepekaannya kepada murid-muridnya. Kan lihat pertama, Yesus minta apa yang kau kerjakan, Yesus pengen dengar. Yesus peka terhadap pekerjaan mereka. Yang kedua, Yesus peka juga kepada kebutuhan dasar mereka. Mereka butuh makan. Itu sebabnya Yesus katakan, kasih mereka makan. Yesus tanya, apa yang ada padamu? Hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Sangat sedikit. Murid-murid mungkin berpikir, loh, ini gimana kasih makan dengan terbatas? Murid-murid nggak tahu bahwa murid-murid sedang berhadapan dengan Yesus yang punya kuasa, punya otoriti, memiliki mujizat-mujizat. Nah, pelajaran menarik ini. Hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, Yesus mengucap syukur kepada Tuhan. Dia menengadah ke langit dan dia mengucap syukur. Ada pelajaran menarik nih. Pelajaran menariknya adalah seberapa apa yang ada pada kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mungkin kita hanya makan nasi dicampur dengan minyak, dengan garam dikit, kita makan, sederhana itu, tapi jangan lupa bersyukur. Mau banyak, mau sedikit, bersyukur kepada Tuhan kita bisa makan. Yang lain nggak bisa makan mungkin. Tapi pelajaran sederhana ini, Tuhan katakan mengucap syukur apa yang ada padamu.
Kalau engkau hanya punya makan nasi tok, ya, hanya dengan minyak tok, bersyukur. Karena berkatnya itu lebih. Nah, perhatikan yang menarik di sini. Akhirnya Yesus suruh mereka berkelompok-kelompok. Kenapa berkelompok-kelompok? Yesus ini orang yang penuh dengan keteraturan. Supaya nggak ada rebut-rebut makanan. Duduk berkelompok-kelompok agar terlihat dengan jelas Yesus memenuhi kebutuhan mereka satu persatu. Ini dia. Yesus memenuhi kebutuhan mereka satu persatu. Semua dapat makanan. Bahkan menarik ini dia. Tersisa 12 bakul. Saya bertanya, kenapa sisanya 12? Kenapa enggak satu? Kenapa enggak 5 bakul? Kenapa enggak 10? Kenapa disisakannya 12? Ada yang mau jawab? Boleh jawab. Kenapa sisanya 12 bakul? Ada yang boleh langsung jawab? Mau coba? 12. Boleh, silakan. Kenapa 12 bakul? Mungkin 12 itu bisa dibagikan kepada murid-muridnya untuk membagikan kepada yang lain, kepada ke-12 muridnya ya. Good. Terima kasih Bu Yani. Ya, Kenapa sisa 12 bakul? Ya, betul Bu Yani. Kenapa sisa 12 bakul? Karena murid-murid Yesus ada 12. Kenapa? Lihat, ini ada sambung dengan yang ayat sebelumnya. Karena murid-murid gak mau kasih makan. Yesus bilang, jangan pelit kamu. Kalau kamu mau berbagi, kamu juga akan dapat berkat, kasih makan. Makanya sisa 12, Yesus bilang, nih, kamu dapat satu orang 12, satu bakul. Satu bakul itu banyak, Bu. Satu bakul itu banyak. Yesus mengajarkan kepada mereka, kalau kamu peduli sama orang lain, kamu juga akan dapat berkat. Ini pelajaran yang selalu saya tanamkan. Itu sebabnya saya nggak pernah pelit. Ini kata-kata yang mungkin agak keras ya. Jangan pelit. Berbagi kepada orang lain. Karena ketika engkau berbagi, engkau juga akan mendapatkan berkat. Dan ini dicatat di dalam Alkitab. Yesus kasih satu-satu bakul dalam tiap murid. Karena murid-murid ini nggak mau, karena mereka mementingkan diri mereka sendiri. Lihat pelajaran menarik pagi ini. Saya merinding loh. Kenapa? Karena Yesus tegur mereka secara harus kepada murid-muridnya. Kamu nggak usah pelit. Ketika kamu memberi makan, kamu justru mendapatkan berkat. Ini pelajaran kita pagi ini. Lalu perikop berikutnya, ini tentang pengakuan Petrus. Ini menarik. Sebenarnya perikop ini, perikop ini, pengakuan Petrus ini ada hubungannya nanti dengan pemberitaan pertama tentang penderitaan. Yesus ingin tahu pada murid-muridnya selama 3,5 tahun mereka berjalan bersama-sama, tidur bersama-sama, makan bersama-sama. Banyak murid melihat mujizat-mujizat Yesus lakukan. Yesus ingin tahu apa tanggapan mereka terhadap dirinya. Karena ini nanti ada hubungannya dengan perikop selanjutnya. Pertama, Yesus tanya dulu orang, apa kata orang? Lihat jawabannya murid-muridnya, oh ini memang Yesus ini sangat ngetren. Kalau zaman sekarang ini mungkin viral. Yesus sangat viral, kenapa? Karena banyak hal yang dilakukan sehingga menjadi buah bibir banyak orang. Jadi Yesus pengen tahu, dengan viralnya ini, Yesus pengen tahu orang banyak bicara tentang Yesus itu apa. Perhatikan apa ya deskripsi murid-muridnya. Murid-murid bilang begini, oh ada yang katakan Yesus, Yohanes Pembaptis, ada Elia. Ini adalah tokoh-tokoh iman, tokoh-tokoh sejarah yang mereka sangat idolakan. Jadi Yesus disamakan dengan Yohanes Pembaptis, disamakan dengan Elia yang menjadi banyak orang sangat mengetahui latar belakang mereka. Yesus disamakan seperti ini. Oke, Yesus tangkap. Artinya mereka sangat tahu kerjaan Yesus ini. Karena viralnya ini. Karena satu hal yang Yesus menghebohkan banyak orang. Akhirnya Yesus tanya secara pribadi. Oke, orang banyak sudah kau tahu. Tapi saya ingin tahu menurut kamu, menurut dirimu, siapakah Yesus itu? Nah ini menarik. Dari semua jawaban murid-murid Yesus, hanya Petruslah ini yang benar.
Tapi apakah jawaban Petrus itu betul-betul dari dalam hati, pengertian dia akan Yesus itu siapa? Kita lihat apa jawaban Petrus. Petrus katakan apa? Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang. Kenapa Yesus melarang? Ini menarik, saya mau bahas. Karena pengertian orang-orang pada saat itu, Mesias itu merupakan pembebas mereka dari jajahan Romawi. Mesias yang mereka harapkan itu menjadi pembebas dari setiap penderitaan mereka. Mesias itu menjadi seorang raja yang akan menuntun banyak orang. Dan Petrus merasa ia menjadi bagian dalam kerajaan ini. Dan ia mendapat satu kehormatan. Tapi Yesus tangkap apa yang menjadi kerinduan mereka. Yesus mengerti, jangan-jangan nanti mereka kecewa. Itu sebabnya Yesus larang, jangan dulu sampaikan. Nanti apa yang kau ketahui, engkau nanti akan salah mengerti, bahkan nanti engkau akan menolak. Dan betul, akhirnya perikop selanjutnya Yesus beritakan hal yang pertama. Ini yang pertama. Yesus ingin melihat, syok nggak mereka? Betul, syok mereka. Kenapa? Karena apa yang mereka bayangkan, apa yang mereka pikirkan jauh melebihi apa yang mereka rindukan. Ini luar biasa kan? Jauh merindukan dari apa yang mereka rindukan. Kenapa? Karena sulit bagi mereka menerima kenyataan bahwa orang yang mereka harapkan, yang menjadi tumpuan kehidupan mereka, katakan harus menderita. Hah? Harus menderita? Jujurlah, kalau saya mau tanya ke kita, di antara kita, apakah kita mau menderita? Kita aja sakit aja, saya udah susah setengah mati, anak saya ini lagi sakit. Lagi sakit aja, diambil darah dia tadi nangis-nangis, saya mau nangis juga, mau menderita. Tapi ini yang harus saya alami, menderita. Kita mau menerima Yesus itu bagaikan inilah pelepas. Tapi kok kenapa saya harus menderita? Kalau saya ada di zaman Yesus juga saya akan bertanya, kenapa saya harus menderita? Ya. Menurut mereka, ya, ini menurut mereka, apalah arti kedatangannya sang pembebas itu, ya, sang Mesias itu harus menderita. Bagaimana mungkin mereka harus mengalami penderitaan, ya, mengalami penderitaan kalau yang mereka harapkan itu harusnya menjadi pembebas buat mereka. Dan inilah Yesus tangkap. Inilah Yesus rasakan kepada murid-muridnya. Nah, 8 hari sesudah 8 hari ya setelah ini orang-orang yang sudah sampaikan akan menderita, mereka pun kecewa. 8 hari akhirnya Yesus tunjukkan. Ini perikop selanjutnya. Ya, Yesus ajaklah ini murid-murid Yesus. Siapa itu? Petrus. Ini Petrus kan selalu yang dia menggebu-gebu nih, yang mengharapkan Yesus ini sebagai Mesias pembebas. Yesus bawa ini si Petrus, Yesus bawa si Yohanes, dan Yesus bawa Yakobus. Yesus bawa mereka, Yesus berdoa. Nah, yang menarik adalah ketika Yesus berdoa, justru mereka tertidur. Harusnya mereka berjaga-jaga, tapi mereka tertidur. Tapi Yesus mengerti sebagai manusia biasa, mungkin lelah, mungkin capek. Memang manusia butuh istirahat. Tapi sebenarnya Yesus mengajak mereka untuk berdoa, untuk melihat kuasanya. Tapi terbukalah nanti mata mereka. Bahwa apa yang mereka harapkan memang betul, Yesus adalah Mesias. Ketika Yesus berdoa, tiba-tiba Petrus terbelalak matanya, terbangun. Lalu Petrus ini melihat sosok yang dibicarakan orang. Melihat sosok Musa dan juga Elisa. Musa adalah sosok orang yang sangat diidolakan oleh bangsa Yahudi, oleh Israel. Orang Yahudi sangat diidolakan. Tiba-tiba Petrus melihat, senang hatinya.
Melihat sosok Elisa juga senang hatinya. Bahkan sama Petrus bilang gini, Tuhan sangat senang saya lihat pemandangan ini. Kalau perlu saya bikinkan kemah, artinya bikinkan bait buat semua mereka tinggal. Supaya mereka nggak pergi, mereka bersama-sama dengan kita. Yesus bilang ini Petrus ini nggak ngerti. Petrus melihat sosok Yesus ini penuh dengan kemuliaan. Apa yang didambakan Petrus menjadi seorang raja, Petrus melihat, oh iya benar, ternyata iya. Yesus memberikan jawaban kepada Petrus, tapi misinya berbeda. Ini dia. Yesus kasih penglihatan mereka secara sekejap. Ketika mereka masih heran, datanglah awan. Awan ini representasi kehadiran Yesus, bahkan bahkan Allah, representasi Allah. Bahkan Allah berfirman, ini dia. Apa katanya? Terdengar, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ini sama sebenarnya perkataannya, ingat ketika Yohanes membaptis Yesus. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini Allah menunjukkan kepada murid-muridnya, Yesus ini benar, inilah Mesias itu. Tapi dengan jalan yang berbeda. Dengan jalan yang berbeda. Perhatikan di ayat selanjutnya, maka takutlah murid-murid Yesus ketiga ini, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Karena mereka menyadari kehadiran Tuhan. Tapi sudah kasih dalam Tuhan, di peristiwa-peristiwa berikutnya, mereka masih belum mengerti. Mereka masih belum mengerti. Sesudah turun di perikop selanjutnya, Yesus mengusir roh jahat. Ini hal yang sama. Dibuktikan lagi kuasanya bahwa Yesus juga bisa mengusir roh jahat. Ya. Dikatakan, Tuhan, ya, Guru, aku mohon kau supaya nengok anakku satu-satunya. Karena sewaktu-waktu katanya dia berteriak-teriak. Berteriak-teriak. Lalu di saat yang sama, sebenarnya orang ini komplain. Tuhan, hanya Engkau yang dapat. Murid-muridmu dikasih kuasa tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Yesus menegur lagi kepada mereka karena mereka nggak mengerti. Tuhan sudah kasih otoriti, Tuhan sudah kasih kuasa, tapi nggak bisa. Makanya Yesus menegur mereka secara keras ini. Hai kamu angkatan yang tidak percaya, yang sesat. Ini sebenarnya kasar banget Yesus. Yang sesat. Berapa lama lagi kamu harus tinggal di antara kamu dan sabar kepada kamu. Lihat ini. Murid-murid masih belum percaya. Tapi Tuhan tunjukkan lagi. Luar biasa ini kerjanya setan. Dibanting anaknya ini. Dibanting ke tanah dan dia goncang. Tapi lihat, Yesus hanya menegur saja. Enyah kau iblis. Lalu Tuhan menyembuhkan anak itu. Sampai di sini murid-murid gak ngerti juga. Akhirnya pemberitaan kedua disampaikan lagi kepada murid-muridnya. Tentang penderitaan Yesus. Di saat yang sama orang banyak ini takjub akan kuasa yang Tuhan berikan. Bahkan orang heran. Ya. Yesus kasih tahu lagi kepada murid-muridnya. Dengarkan dan camkan ini. Artinya dengarkan baik-baik. Lihat ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Tapi sampai di sini, murid-murid juga belum mengerti. Ya, lihat ya. Mereka tidak mengerti dengan perkataan itu. Sebab artinya tersembunyi bagi mereka. Mereka nggak memahami apa maksud Yesus. Lalu berlanjut kembali. Nah, setelah peristiwa itu, ini murid-murid Yesus ini jadi besar kepala. Murid-murid Yesus jadi besar kepala. Kenapa? Karena banyak orang terheran-heran. Kan murid-murid dikasih kuasa juga. Sebenarnya ada juga
Murid-murid juga ketika mereka menginjil, memberitakan Injil, mereka pergi ke desa-desa, mereka banyak menyembuhkan orang juga. Mereka juga mengusir roh-roh jahat. Tapi mereka akhirnya menjadi besar kepala. Ini dia, hati-hati. Banyak orang-orang diberikan kuasa besar kepala. Sehingga di antara mereka bilang begini, wah kita udah punya kuasa nih. Tapi mereka bertanya, siapa yang paling terbesar di antara mereka? Wah ini luar biasa ini. Hati-hati saudara. Saya mau bilang ini, ketika kita diberikan kuasa dan otoriti, jangan kita besar kepala. Sehingga muncul dari kata hati kita, mana yang paling besar, mana yang terbaik, siapa yang diidolakan. Oh, ada yang bilang gini, orang yang dekat sama Yesus adalah yang paling terbesar. Ini mulai timbul kesombongan di dalam hati mereka. Saya kan udah melayani Yesus, berarti saya yang paling terpenting. Dan Yesus melihat, Yesus tangkap ini. Wah, luar biasa di perbincangan mereka. Yesus tahu pikiran mereka. Lihat, Tuhan baca pemikiran mereka. Artinya kalau kita juga ada yang sombong, Yesus tahu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita melayani orang, jangan sampai kita sombong. Yesus tahu pikiran kita. Yesus baca pikiran murid-muridnya, lalu akhirnya murid-murid tanya, Tuhan, dikatakan nih, Tuhan, ya, siapa yang terbesar ya, di antara mereka ini? Ini luar biasa ini. Yesus ambil seorang anak kecil. Nah ini, karena Yesus tahu pikiran mereka, Yesus ambil anak kecil ini ya. Lalu dia taruh di pangkuan Yesus. Ingat Yesus sangat mencintai anak kecil. Lalu Yesus bilang katakan apa? Barang siapa yang menyambut anak ini, artinya memperhatikan anak kecil ini lebih dari orang lain, sama katanya halnya ketika ia menyambut aku. Jadi ketika engkau melayani anak kecil itu, engkau sama melayani aku. Kenapa saudara? Anak kecil kadang-kadang kan nggak diperhitungkan. Iya kan? Contoh, kalau kita mau pergi kemana-mana, anak di umur 3 tahun nggak bayar. Kenapa nggak bayar? Seolah-olah nggak diperhitungkan anak kecil ini. Kenapa? Karena anak-anak kecil kadang-kadang nggak suka diabaikan. Anak-anak kecil suka nggak diperhatikan. Yesus bilang apa? Kalau kamu melayani orang-orang yang diabaikan, berarti engkau sudah melayani siapa? Melayani Tuhan. Banyak orang ketika sudah melayani hal-hal yang kecil udah lupa dia. Udahlah, orang lain saja. Yang besar-besar saja yang saya pikirkan. Yesus bilang enggak. Jangan pandang bulu ketika engkau melayani. Jangan kau layani orang-orang yang besar aja, sementara orang-orang pinggiran kau abaikan. Enggak. Yesus katakan semua orang, miskin, kaya, menderita, orang kaya yang menderita, orang hitam, orang kulit putih, rambut keriting, rambut lurus, semua engkau layani. Yesus umpamakan anak kecil ini bagaikan orang yang engkau abaikan. Bahkan orang kita udah abaikan, kita layani. Kalau kita sudah melayani orang kita abaikan, berarti engkau yang paling terbesar. Engkau sudah melayani Tuhan. Sampai di situ murid-murid nggak ngerti juga. Sampai murid-murid bilang gini, Tuhan, kami melihat ada orang lain bukan 12 murid mengusir setan. Ini murid-murid udah mulai gerah nih sebenarnya. Loh, bukannya hanya kami yang diutus, kok ada orang lain juga? Yesus tegur ini. Hei, jangan kamu cegah. Sebab barang siapa menyembuhkan atau mengusir setan atas namaku, ini ada di Injil lain ya, di Injil Matius, Markus ada, menyembuhkan atas namaku, berarti dia di pihak kita. Yang penting atas nama Yesus, atas nama Tuhan, atas nama Allah Bapa, berarti kita sama. Lihat, murid-murid udah mulai gerah kan? Mereka aja udah melayani, udah ada pride, kesombongan. Hanya kami doang lah. Yesus tegur lagi seharus, jangan salah.
Kalau ada orang yang memelayani aku atas namaku, bahkan dia bisa menyembuhkan atas namaku, berarti dia di pihak yang sama. Lihat ini. Lalu peristiwa datang lagi, ada orang Samaria. Siapa nih orang Samaria? Ini memang orang-orang yang mengenal Yesus. Ini ada hubungannya dan kaitannya di perikop yang awal. Ya, ketika engkau melayani orang, kalau orang nggak menerima kamu, tinggalkan, kebaskan kakimu, biarkan saja. Yesus mau datang kepadamu, tapi kalau engkau menolak aku, ya sudah, abaikan saja. Ini prakteknya. Ketika datang ke orang Samaria, Yesus katakan, kamu pergi dahulu, bilang bahwa saya akan datang. Tapi menolak. Ketika menolak, ini geram nih murid-murid Yesus. Loh, lihat, balik lagi. Mereka ada pride lagi, kesombongan yang muncul murid-murid Yesus. Lalu bilang gini, Tuhan, kalau mereka nggak mau, apakah kan kita punya kuasa nih Tuhan. Bisa nggak saya berdoa sama Tuhan turunkan api untuk melenyapkan orang ini? Ini luar biasa nih pride-nya murid-murid Yesus. Sudah diberikan kuasa, sudah diberikan tenaga, tapi disalahgunakan. Padahal sudah bilang, kalau ketika kau melayani ditolak, udah tinggal kebaskan kasutmu. Kebaskan debu, udah tinggalin aja. Dengan sombongnya Tuhan, kalau dia nggak mau, mungkin kita perlu berdoa turunkan api dari langit untuk binasakan mereka. Lihat apa respon Yesus. Yesus berpaling dan menegur mereka. Memang nggak jelaskan seperti rinci apa yang teguran Yesus seperti apa. Ya. Lalu Yesus mengambil sikap, kalau nggak mau kita pergi ke daerah lain. Lihat, murid Yesus belum mengerti, tapi ada pride dalam hati mereka, kesombongan. Sampai di sini murid-murid belum mengerti. Lalu di perikop terakhir, Yesus nyatakan lagi, ketika mengikut Yesus itu seperti apa. Tiba-tiba ada orang, Tuhan saya mengikut engkau Tuhan. Dia perikop terakhir nih, Tuhan saya mengikut engkau. Ini murid-murid bilang, Tuhan saya mengikut engkau. Yesus bilang apa? Kalau kamu mengikut aku, nggak ada tempat. Serigala aja punya tempat, punya liang untuk apa? Untuk menetap. Bahkan burung punya sarang supaya mereka berteduh. Tapi kalau kamu ikut saya, nggak ada tempat buat kamu. Ya, nggak ada tempat buat kamu. Yesus mengajarkan kepada mereka bukan tempat yang nyaman. Karena Yesus tahu yang Yesus mau, murid-murid mau ini kepopuleran supaya dihargai orang. Tiba-tiba ada yang nyeletuk lagi, Tuhan, kalau gitu kalau saya mau ikut kamu, saya mau nguburkan dulu bapak saya, katanya. Yesus bilang apa? Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Berarti kan ini Yesus bukan mau setuju, nggak pedulikan orang tua. Dia selanjutnya pun begitu tidak. Tetapi Yesus katakan ada hal prioritas ketika engkau mengikut aku, ada prioritas yang paling penting dibandingkan kebutuhan pribadimu. Yesus menegur lagi kepada murid-muridnya. Yang paling penting itu kemauan kita untuk melayani Tuhan, walaupun dalam penderitaan apapun, bukan kepada dirimu sendiri. Kenapa? Karena Yesus melihat kepentingan murid-murid Yesus, kepopuleran yang Yesus lihat. Pelajaran pagi ini, dari perikop yang kita baca, pasal kita baca, biarlah ketika Tuhan kasih tenaga, Tuhan kasih kuasa atau otoritas, lakukan dengan sebaik mungkin. Dan jangan takut kalau kita prioritaskan penginjilan, kita prioritaskan umat Tuhan yang membutuhkan keperluan mereka, kita utamakan kebutuhan mereka, jangan lupa kebutuhan kita pun secara tidak langsung Tuhan akan penuhi. Jangan kita takut. Walaupun mungkin banyak tantangan, banyak rintangan di luar sana, Tuhan menyertai kita karena Tuhan kasih authority, kasih kuasa. Sama halnya seperti Yesus bisa lakukan, kita pun bisa.
asalkan kita prioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Jangan pikirkan hal-hal yang duniawi. Saudara, kadang-kadang kita terjebak. Tuhan, saya mau melakukan pekerjaanmu karena saya tahu pasti ada keuntungannya buat saya. Yesus cegah ini. Karena sama seperti murid-murid Yesus. Mereka mementingkan keuntungan mereka secara pribadi. Jangan ikut Yesus karena harta duniawi, saudara. Tapi mari kita kumpulkan harta di sorga. Itu yang lebih penting. Ingat, harta nggak bawa ke dalam kubur. Harta orang lain nikmati, bukan kita. Tapi harta sorgawi itulah menjadi modal kita. Orang yang setia kepada Tuhan. Orang yang ikut dengan Tuhan walaupun menderita. Tapi di akhirnya nanti ada upah. Orang yang setia kepada Tuhan, merekalah yang akan mewakili, yang menerima kerajaan Tuhan, surga kekal. Itu yang lebih penting. Mana lebih penting? Kalau saya mau tanya, mana harta di dunia ini atau di surga nanti? Saya lebih memilih surga. Walaupun saya menderita. Walaupun kesusahan. Tapi jangan lupa, ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi orang yang setia. Mungkin kita selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan kenapa saya selalu menderita? Susah mengikuti Yesus. Tapi jangan lupa, Yesus memberikan kepastian. Kalau engkau menderita hanya di dunia ini, tapi di sorga nanti kalau engkau setia, ada kerajaan sorga yang Tuhan akan sediakan bagi kita. Jadi, kalau kita menderita, anggaplah ini bahwa kita sedang diproses Tuhan. Menjadi orang-orang yang kuat. Menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Supaya kita menerima mahkota keselamatan yang Tuhan sediakan. Itu saja keterangan dari saya. Kalau ada